Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 3 and 3. We can present about participle. So in here saya sebagai moderator, Asrul Samsudin sebagai helper, dan Dinda Sari, Adria Savitri, Aziz Puji Rahayu, Putri Amelia, dan Arya Prasetyo sebagai anggota. So for next material, we can explain about definition of participle, use of participle, types of participle, di mana ada present participle, use of present participle, past participle, use of past participle, and participle form. Okay, so in here I can explain about definition of participle. So what is participle? Jadi participle adalah kata kerja yang dikata sifatkan dan berfungsi sebagai adjektif yang memberikan sifat atau keterangan kepada verb. Jadi for participle itu dia bisa berbentuk continuous tense and perfect tense. For continuous tense, we can always menuliskan kata verb in or in the participle, namely present participle. And for continuous tense, we can always menuliskan kata verb 3 or in the participle, namely past participle. Apabila dua tenses tersebut ketemu, maka akan membentuk kata kerja asli. Nah, function of participle. Jadi the function of participle itu dia sebagai untuk membentuk verb, adverb, and adjective. Nah, kemudian ada use of participle atau penggunaan participle. For use of participle, I have 3. Yang pertama ada progressive continuous tense. Jadi kalau untuk rumusnya di sini adalah subject plus I'm is are plus verb in plus object. For example, I am studying English in word English. Yang kedua ada perfect use of participle, yaitu perfect tense, di mana fungsi yaitu subject plus have or has plus verb 3 plus object. Contohnya, I have studied English. Yang ketiga ada passive voice, yaitu untuk rumusnya object plus I'm is are plus verb 3 plus by plus object pronoun. For example, my book is taken by my mother. Next types of participle, yaitu present participle akan dijelaskan oleh teman saya Putri Amelia. Time is yours. Present participle ini adalah kata kerja yang dimana berakhiran dengan ing atau biasa kita sebut itu verb ing. Contohnya seperti
I'm working in office. Jadi kata kerjanya sini work tambah ganti jadi present participle. Selanjutnya sedangkan menurut VA News Learning English, present participle ini memiliki 3 kegunaan, yaitu continuous tense, tense verb, dan participle adjective. Continuous tense di sini di mana berfungsi sebagai penyusunan present continuous. Sedangkan tense verb ini digunakan untuk digunakan untuk yang berhubungan dengan alat panca indera kita. Misalnya I heard, I see, I feel. And participle adjective ini dia tidak menggunakan kata kerja, melainkan dia menggunakan kata sifat yang diakhiri dengan in, seperti interesting. Okay, next. Use of present participle akan dijelaskan oleh Linda Sari. Times is yours. Baik, terima kasih. Waktu diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan Use present participle. Present participle is a form of word that ends in English. And comes after another verb to indicate continuous tense, continuous action. The present participle is used the form the present continuous. Contohnya itu di sini contohnya I'm working. Worknya di sini sebagai participle dan ininya sebagai continuous. Dan kemudian contohnya yang lain itu ada yang juga yang pertama, the present participle is part of the continuous form of a verb. Contohnya itu yang tadi saya tulis I'm working, dan juga ada yang lain itu he was singing. Dan yang kedua ada present participle after verbs related to movement and position. Maksudnya itu dia berpindah posisi menjadi kata kerja go dan to. Contohnya itu she went shopping and she come running toward me. Dan kemudian ada yang maksud juga the present participle refers to ongoing event. Maksudnya itu lebih merujuk kepada kejadian yang sedang berlangsung. Contohnya itu I heard someone singing. Dan yang selanjutnya yang dimaksud dengan the present participle as an example adjective. Nah, participle yang satu ini adalah lebih merujuk kepada kata sifat. Contohnya itu it was a nice film. Dan yang terakhir saya simpulkan dari present participle ini, present participle ini merupakan kata kerja yang berakhir dengan in dan juga digunakan itu fungsinya berbeda-beda pada setiap kalimat. Bisa digunakan dalam verb dan juga bisa digunakan sebagai adjektif. Dan contoh present participle ini digunakan sebagai penyusun continuous tense. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Next, past participle akan dijelaskan oleh teman saya Sulsanuddin. Times is yours. Oke, terima kasih waktunya kepada moderator. Nah, di sini mungkin akan santai saya jelaskan karena past participle ini mudah dan sering kita jumpai. Tapi sebelum saya jelaskan mengenai apa itu past participle dan contohnya, mungkin saya akan bertanya, kalian teman-teman apakah pernah mendengar past participle? Pernah. Terus tadi apakah pernah mendengar past participle? Berempat pernah. Dia ada? Jessica? Bisa? Jirai pernah? Jirai pernah mendengar past participle? Mungkin dari kalian ada yang pernah mendengar, jarang mendengar, atau bahkan baru mendengar past participle. Nah, di sini yang mungkin kalian belum ketahui, past participle ini belum kalian ketahui, namun kalian sudah belajar tentang tenses. Tapi berarti tenses. Namun di dalam tenses itu ternyata ada past participle, ada participle terutama bagiannya present dan past.
Pas ini lebih ke arah pas atau masa lampau, ya kan? Nah, terus apa itu past participle? Dari segi meaningnya, past participle itu merupakan dia sebuah kata kerja yang bersifat dia menjelaskan tentang masa lampau atau mewakili dari masa lampau. Itu meaningnya. Jadi kita bisa ketahui masa lampau berarti kita menggunakan verb 3. Kita menggunakan verb 3 karena verb 3 itu menjelaskan tentang masa lampau. Itu cara singkatnya past participle dia keadaan yang kita lakukan itu di masa lampau seperti itu. Contohnya ini. Nah, sama halnya dengan present participle yang memiliki ciri khasnya, yakni verb ing. Past participle juga adalah verb 3. Saya ambil contoh di past participle dalam adjektif, yakni verb 3 plus noun. Dalam Indonesia itu kita mungkin memiliki arti sudah atau awalannya di dan ter, seperti dimakan atau termakan. Itu sama halnya dengan past participle, kita bisa tahu seperti akhiran ed. Ada juga yang dia beda akhirannya. Contohnya sambil di fried chicken. Fried chicken dia memiliki arti bahwa ayam yang sudah digoreng. Artinya ayam goreng, ayam sudah digoreng. Sama halnya seperti developed country dengan developing country, itu beda. Kalau developing country dia present, artinya kota yang sedang berkembang. Sedangkan kalau developed country pakai verb 3, dia artinya kota yang sudah berkembang atau kotanya sudah maju. Berarti di sini dalam past participle dia tindakannya sudah dilakukan. Seperti itu. Ya mungkin itu saja mengenai tentang past participle. Secara singkat, semoga kalian mengerti. Next, use of past participle akan dijelaskan oleh teman saya Arya Prasetyo times this. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Saya akan menjelaskan tentang fungsi past participle dan saya sedikit menambahkan penjelasan dari teman saya, yaitu meskipun past participle itu bisa digunakan dalam kata kerja, namun past participle juga bisa digunakan dalam kata sifat. Nah, jadi saya lanjut ke pembahasan saya, materi saya, yaitu fungsi past participle. Di fungsi past participle itu yang sudah dijelaskan oleh teman saya Novi dan Asrul, itu yang pertama itu adjektif, dan yang kedua yang pertama passive voice, dan yang kedua yang dijelaskan oleh teman saya adjektif yang tadi sudah sempat jelaskan. Nah, ada dua contoh yang ada di fungsi past participle. Oke, mungkin saya bisa tuliskan. I must have. Bro.
salah satu contoh di past participle itu sebagai auxiliary. Nah, di sini auxiliary di sini itu most dan jadi cuma itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, next ada di sini participle form, yaitu ada negatif dan pasif. Nah, untuk itu akan dijelaskan oleh ada yang scientific times issue. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi kalian pasti sudah tahu yang bagaimana itu kalimat negatif pasti ada naatnya. Oke, the participle can be negative. Understanding negative sentence, we can say that is speech or means no, not, or not yet. The participle can be negative. Oke, yang pertama itu yang pertama itu ada contohnya itu seperti not coming the New Year party. Maya and I did not have barbecue. Yang kedua itu adalah bentuk ketiga dari kata kerja. Jadi from the verb not having written summary, the teacher was angry with me. Yang ketiga itu bentuk infinitive verb. Seperti not communicating to know each other. She becomes a stranger woman. Yang keempat itu ada subjek atau objek. Seperti not playing the football in sport lesson. Mr. Asep gave me a punishment. Jadi yang penjelasan kedua itu passive participle. Passive participle adalah bentuk ketiga dari kata kerja yang dimana fungsinya itu menyatakan sebagai sebab atau akibat. Contohnya seperti she entered, she is accompanied by her mother. Yang kedua, she entered accompanied by her mother. Oke, thank you. Next sama tentang negatif and pasif, cuman akan lebih dijelaskan lagi oleh Aziz Puji Rahayu times issue. Yang pertama itu the present passive participle. The present passive participle are also formed only for imperfect verbs because they refer to activity that are ongoing or occur repeatedly takes place. Rumusnya itu having been plus a past participle. Kemudian fungsinya yang pertama itu mengungkapkan tindakan yang tidak dilakukan oleh kata benda yang dimodifikasinya, tetapi dilakukan pada kata benda yang dimodifikasinya. Yang kedua itu the second bentuk ini juga memiliki arti kata sifat yang on-able dan paling banyak digunakan dengan awalan negatif untuk menyatakan kualitas resistensi terhadap proses tertentu. Yang kedua itu the perfect passive participle. The perfect passive participle is used regularly in the ablative absolute construction participle. Itu tadi pembahasan tentang materi participle yang dijelaskan oleh grup kami. So we can membuka sesi bertanya. I hope one question, one group. Kepada grup yang ingin bertanya, bisa silakan.